kejadiannya, baik itu nama, tempat, waktu, ya, kejadian. Nah, biasanya yang di level ini dipelajari dulu ketika kita masih. Dan sayangnya yang belajar seperti ini lebih banyak di sekolah tingkat dasar, TK, SD. Kadang di tingkat SMP atau SMA materinya tidak lebih mendalam. Baru sepintas, nah itu tidak mendalam. Sehingga kadang-kadang informasi tentang sirah nabawiyah pun tidak mendapatkan utuh. Itu baru level 1 saja kita masih punya persoalan situ. Kita sebutkan beberapa contoh, kadang peristiwanya perlu diluruskan. Misalnya waktu kita belajar tentang Nabi SAW menikah di usia 25 tahun. Yang populer bahwa usianya Khadijah 40 tahun. Itu yang populer, tapi jarang yang mendengar riwayat bahwa beliau Khadijah radhiyallahu anha usianya 28 tahun. Kalau usia 28 tahun riwayatnya lebih layak untuk dijadikan rujukan, lebih layak untuk digunakan karena dari sisi sanadnya dan dari sisi kesehatan. Kalau Khadijah menikah usia 40 lalu punya anak 6, kalau jarak kelahiran masing-masing 2 tahun, ya sudah kebayang usia 50 sekian sudah usia 50 lebih itu baru menikah baru melahirkan lagi yang kesekian kalinya. Salah satu yang jelas salah satu putra Nabi SAW lahirnya ketika Nabi SAW sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40. Kalau usia Khadijah pada saat menikah itu 40, Nabi SAW 25, berarti kan 40 tambah 15 ya. Berarti 55 ya. Dan kalau itu setelah diangkat Nabi jadi Nabi dan Rasul, kalau seandainya beliau melahirkan usianya 56 misalnya, itu kan kebayang dari sisi kesehatan susah menjawabnya. Tapi kalau usianya 28 tahun, penjelasannya lebih gampang. Karena kalau usia 28 tahun tambah 15 masih di 40-an sekian, itu masih memungkinkan. Nah, itu contoh kronologinya. Sama juga dengan ketika orang mendengar berita atau mendengar informasi tentang sejarah hidup Nabi SAW pada bagian-bagian yang lain. Nah, di poin pertama atau di tahap pertama ini, di kronologi juga sebetulnya banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan. Di antaranya, ya, dan dari inspirasi tersebut bahwa kita bisa mendapatkan gambaran di usia seperti itu beliau sudah melakukan apa. Misalnya di usia 12 tahun beliau sudah berbisnis, dan bisnisnya diajak oleh pamannya sampai ke luar negeri berdagang yang jaraknya lebih dari 1000 km. Anak usia 12 tahun sudah dikenalkan dengan perdagangan. Nah, di waktu yang sama mungkin kita karena saking sayangnya pada anak, rasanya kasihan kalau anak juga dilibatkan untuk urusan bisnis. Padahal itu bagian dari proses pendidikan ya. Tentu beda antara kita mempekerjakan anak-anak dengan kita mendidik dan melatih, membiasakan sejak usia dini. Nah, sehingga kemampuan berbisnisnya terlatih sejak kecil. Karena kita mendapati banyak orang-orang hebat karena memang ternyata sejak kecil sudah terlatih dalam berbagai bidang ya. Beberapa pendekar itu ternyata terlatih dengan sangat luar biasa, yaitu karena apa? Karena memang sejak kecil dilatih. Latihannya sejak kecil luar biasa. Nah, kemudian ada juga kita melihat ada pemain sepak bola hebatnya luar biasa karena sejak kecil terlatih. Ada hafidz Quran yang hafalannya luar biasa, ternyata usia kelas 4 SD sudah selesai 30 juz. Nah, kita melihat ini luar biasanya memang sejak kecil. Nah, ini yang pertama dari sisi kronologi atau peristiwanya. Tapi dulu pernah kita sampaikan ada 2 poin terkait dengan peristiwa itu yang
perlu menjadi perhatian. Yang pertama, bahwa riwayatnya perlu dipilih yang sahih atau yang mendekati sahih atau layak dijadikan rujukan. Jadi tidak menggunakan riwayat misalnya yang jelas-jelas palsu atau yang jelas-jelas tidak benar, itu jelas ditinggalkan. Nah, kenapa itu perlu ditinggalkan? Karena nanti mempengaruhi cara kita mengambil kesimpulan. Itu poin pertamanya. Sama seperti, atau mungkin gini, bisa jadi kita mungkin selama ini beranggapan, ya. Selama ini beranggapan bahwa Nabi SAW ketika melakukan beberapa kegiatan, kita mengira beliau berusia dengan usia tertentu, tapi ternyata tidak benar usia tersebut. Atau juga usia istrinya. Pada saat misalnya menyebutkan bahwa Nabi SAW menikah dan istrinya lebih dari satu, kemudian para janda, yang dibayangkan usianya tua-tua semua. Itu dibayangkan. Dan itu boleh saja, karena memang sebagian begitu. Ada yang sebagian usianya sudah 30-an, ada yang 35-an, tapi sebagian di bawah 30, meskipun janda. Itu artinya untuk kita membayangkan rumah tangganya itu seperti apa gitu. Selain juga keahlian di masing-masing istrinya. Nah, intinya adalah bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut diketahui dengan benar. Kapan beliau mulai melakukan kegiatan bisnis dalam bentuk apa saja, apakah berjualan atau bisnis jasa. Bisnis jasa misalnya, bisnis jasa itu beliau sudah sejak dini melayani jasa menggembala kambing dan beliau dapat upah. Itu bisnis jasa, bukan cuma jualan. Maka kita mengenal bisnis itu ada yang memang bisnisnya jasa, tapi juga ada yang bisnisnya berupa menjual produk, ya, barang. Dan biasanya dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian untuk yang ini yang pertama ya, yang terkait dengan proses belajar. Yang kedua, ya, belajar sirah nabawiyah itu kita tidak cukup belajar peristiwanya, tapi juga apa pelajaran yang bisa diambil. Nah, saya ingin mengenalkan buku yang salah satu buku, ya tentunya bukan satu-satunya, salah satu buku yang membahas sirah nabawiyah, tetapi menggali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Apa pelajaran-pelajaran yang bisa diambil? Nah, karena saking banyaknya, biasanya masing-masing buku mengangkat satu tema atau satu bahasan yang berbeda dengan bahasan yang lain. Karena tidak mungkin semua bahasan itu bisa tercakup dan dikumpulkan dalam satu buku, sementara perjalanan kehidupan beliau itu begitu lengkapnya. Ya, bayangkan seandainya kita bertamu ke rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bertamu sebentar saja, nggak usah lama-lama dan nggak usah sehari. Jadi kalau dulu pernah kita sampaikan ada buku dengan judul Sehari di Kediaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kan sehari. Sekarang nggak usah sehari. Bayangkan kalau kita bertamu dan bertamunya cukup sejam aja, tapi dipersilahkan bertamu bukan cuma di ruang tamu, tapi juga bisa melihat sampai ke ruang tengah, ke ruang dapur, kalau perlu sampai ke kamar mandinya. Kan nggak usah lama-lama itu, lihat kamar mandi kan nggak perlu berlama-lama, tapi sudah langsung dapatkan gambaran. Kenapa bisa nggak usah lama-lama? Karena rumahnya kecil dan sangat kecil sekali. Bagi ibu yang pernah berangkat haji dan umrah, yang selama ini kita kenal raudhah, lalu di samping raudhah ada bangunan dengan tembok besi berwarna hijau, yang itu adalah rumahnya. Kita sudah bisa membayangkan kalau rumahnya segini ya kecil. Kalau ini sih nggak usah 1 jam gitu ya, setengah jam sudah terlalu banyak waktunya. Dan itu mengamati semuanya dari ujung sampai ujung, kemudian yang diamati dari bawah sampai atas, kemudian kalau perlu ketinggian rumahnya. Karena apa? Karena
luar biasanya rumahnya itu sampai digambarkan ketinggiannya, ada sahabat yang kemudian ketika mengangkat tangannya itu bisa sampai ke atapnya. Berarti kecil, berarti rendah, bukan rumah yang tinggi. Kalau tinggi ya perlu tangga, kemudian nanti harus pakai benda-benda lain untuk sampai ke atapnya. Nah, ini nggak perlu pakai alat-alat tadi. Jadi kalau rumahnya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu besar, dan yang paling penting juga tidak nampak terlihat kemewahan. Nah, itu sisi lain. Kalau buku yang saya bawa ini, dulu pernah kita sampaikan di kajian Sirah Nabawiyah ini, saya berusaha untuk setiap kali pengajian mengenalkan paling tidak satu buku. Ya, paling tidak satu buku untuk kita kenali. Ya, karena buku Sirah Nabawiyah sangat banyak, tapi paling tidak kita kenalkan satu buku dan kita tahu buku ini membahas apa gitu. Supaya kalau kita mau memutuskan akan membeli, kita tahu buku ini cocoknya di tahap apa, atau buku ini cocoknya digunakan untuk orang yang mencari bahasan tentang apa. Judul aslinya As-Sirah An-Nabawiyah Waqafatun Tarbawiyah Ma'as-Sirah An-Nabawiyah. Ya, Waqafatun Tarbawiyah Ma'as-Sirah Nabawiyah. Lalu diterjemahkan dengan Sirah Nabawiyah menggali sisi pembinaan karakter, dalam kurung tarbiyah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau buku ini fokusnya berkaitan dengan tarbiyah atau pembinaan, dan pembinaannya secara khusus pembinaan karakter. Sehingga kita tidak akan menemukan di sini bahasan tentang bagaimana Nabi SAW memimpin pasukan, lalu kemudian strategi perang. Nah, mudah-mudahan nanti lain kali saya bisa bawakan buku tentang bagaimana strategi perang Rasul SAW yang saya dapatkan dari Mabes TNI. Itu buku lama, ya, buku lama, tapi saya baru beli, Mas ya, belum genap 1 bulan. Itu bahasannya berbeda, bahasanya tidak sama dengan bahasan ini. Nah, apa yang digali di sini, di buku ini dikenalkan beberapa subbahasan dalam pembinaan karakter. Saya bacakan beberapa bagian di daftar isinya. Buku ini tetap mengangkat Sirah Nabawiyah, tetapi yang diangkat lebih pada bagaimana kita mengambil pelajaran. Dimulai dari pendahuluan, artinya menjelaskan nasab, sifatnya, kemudian keluarga termasuk putra-putrinya. Setelah itu masuk pada beberapa peristiwa besar dan tanda agung yang mendahului kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dilanjutkan dengan peristiwa yang terjadi antara kelahiran sampai dengan beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Alur pembahasannya dari sejak sebelum lahir, kemudian sejak lahir sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Lalu di bagian-bagian itu beliau rinci apa saja peristiwanya, dan yang paling penting apa pelajaran yang bisa diambil. Tapi pelajarannya fokusnya pada sisi pembinaan pribadi, pembinaan karakter. Ada sisi yang berhubungan dengan orang istilahkan sekarang namanya tarbiyah. Ya, tarbiyah itu pembinaan atau pendidikan. Nah, sisi itu yang diangkat. Nah, kemudian nanti ada bahasan sampai pada yang terakhir haji wada dan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masing-masing bahasan peristiwa itu disebutkan dan tidak terlalu panjang. Setelah itu disebutkan apa pelajaran dan hikmah dari peristiwa tersebut. Nah, Sirah Nabawiyah level 2 itu seperti itu. Bukan cuma berbicara peristiwa, tapi juga apa pelajaran yang bisa diambil. Ya, apa pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Karena di masing-masing peristiwa pasti ada pelajarannya. Dalam bahasa Arab dinamakan ibrah. Ibrah itu dari kata abaro, yakburu, yang artinya melintas. Kenapa melintas? Karena peristiwa jauh, hampir 15 abad yang lalu, kemudian kita hidup di zaman sekarang. Dari peristiwa yang melintas jauh itu, kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa tersebut? Ini kan jauh sekali, lebih dari 14 abad silam,
beliau mengalami peristiwa-peristiwa tersebut, kemudian untuk kita ini apa pelajaran yang bisa diambil. Nah, ini yang kemudian kita maksudkan dengan bagaimana menjadi inspirasi. Nah, saya mau coba bercerita salah satu dari sekian banyak yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita adalah bulan Ramadan yang baru saja kita lewati. Tentu banyak peristiwa yang penting di bulan Ramadan. Tapi sabda Nabi SAW bahwa fa inna khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau kita bicara puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti puasa yang terbaik. Salat tarawihnya Nabi berarti salat tarawih yang terbaik. Tilawah Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tilawah yang terbaik. Yang kalau kemudian diringkaskan, ini ada salah seorang penulis yang meringkaskannya dalam 3 bagian. Kalau kita mau ambil dari Ramadannya, yang pertama hubungan Nabi dengan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW dengan Allah SWT di bulan Ramadan melakukan semua ibadah yang berhubungan dengan Allah SWT dengan ibadah terbaiknya. Selama bulan Ramadan mau puasa, kemudian artinya puasa bukan cuma sekedar asal puasa, tapi kualitas puasanya. Tarawih bukan cuma jumlah sholatnya, tapi kualitas sholat tarawihnya. Lalu tilawatil Quran bukan cuma membacanya, tapi sampai tadaburnya. Beliau berkali-kali menangis ketika membaca ayat yang beliau sedang baca dalam sholat maupun di luar sholat. Lalu infaknya. Kemudian silakan cari apa saja di bulan Ramadan, maka teladan kita selalu Nabi Muhammad SAW, karena yang terbaik. Mau terbaik kuantitas maupun kualitas, tapi semuanya terbaik. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, beliau punya ibadah yang terbaik yang pertama tadi, tapi yang kedua adalah ibadah yang berhubungan dengan keluarganya. Maka beliau selama bulan Ramadan tetap menjalin hubungan yang baik dengan keluarganya, dengan istri dan anak. Jadi selama bulan Ramadan bukan menjadi manusia yang kemudian terpisah dengan kehidupan keluarga. Selama bulan Ramadan beliau juga ibadah dan beliau juga i'tikaf. Tapi bayangkan di sela-sela i'tikaf beliau masih meluangkan waktu untuk tetap berinteraksi dengan istrinya. Kan salah satu interaksinya adalah beliau, bayangkan i'tikaf itu kan nggak boleh keluar dari rumah, nggak boleh keluar dari masjid. Terus apa yang dilakukan? Ya beliau cuma mengeluarkan kepalanya aja, tubuhnya nggak keluar. Tubuhnya nggak keluar. Beliau cuma masukkan kepalanya ke rumah, kemudian Aisyah yang mencuci kepalanya itu keramasi kepala atau rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dilakukan kapan? Pada saat i'tikaf. Dan setelah itu apa? Kata Aisyah di akhir hadisnya disebutkan, saya yang membersihkan rambut kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wa ana haid, dan saya sedang haid, sedang datang bulan. Artinya tetap interaksinya dilakukan bahkan dalam kondisi sedang i'tikaf. Nah, sudah pasti pada saat menyodorkan kepalanya ada komunikasi, kan begitu? Ya nggak perlu dijelaskan juga sudah bisa dipahami. Masa ketemu terus diam-diam aja gitu nggak? Terus langsung kemudian ngasihkan kepala nyoh gitu. Ya pasti ada ngomong, ngobrol, ada kalimat yang terlontar. Entah sambil nanya gimana kabarnya atau gimana ini dan itu. Tetap komunikasi berjalan. Bayangkan sedang i'tikaf. Dan padahal sedang i'tikaf itu orang betul-betul sedang mengasingkan diri dari orang-orang, tapi beliau masih meluangkan. Nah, kalau kita sekarang kadang-kadang tidak proporsionalnya di dalam masjid komunikasi dengan orangnya malah lebih banyak karena lewat media sosial, di berbagai grup ya posting, komentari, update status, terus kemudian kadang komunikasi dengan ini itu yang akhirnya terlalu banyak. Nah, ini yang nggak pas. Jadi semua grup dikomentari, ada postingan apa ikut ngasih jempol, ikut komentar, bahkan kadang-kadang ikut posting juga. Nah, ada yang lebih dari itu,
update statusnya. Jadi untuk menjelaskan pada orang saya sedang i'tikaf di Masjid Istiqomah, supaya orang tahu saya i'tikaf. Akhirnya merusak keikhlasannya. Nabi SAW menjaga itu semua. Ini poin keduanya, dengan keluarganya. Dan yang ketiga, Nabi SAW tetap menjalin hubungan selama bulan Ramadan dengan umatnya. Bisa juga dibahasakan dengan rakyatnya. Kenapa? Beliau pemimpin. Satu bulan Ramadan kan tidak ada ceritanya kita mendapati bahwa di awal Ramadan Nabi SAW menyampaikan dan mengumumkan kepada para sahabat, pada para sahabiat, layanan publik untuk sementara ditutup ya karena bulan Ramadan. Beliau khalifah dan beliau punya tugas, punya tanggung jawab. Ternyata tidak. Ya, selama bulan Ramadan beliau juga ngurusi rakyatnya. Beliau juga ketemu, kadang-kadang tanya, kadang konsultasi, melayani konsultasi, ada yang curhat, ada yang punya masalah minta dibantu diselesaikan masalahnya, ada yang harus dipertemukan antara satu orang dengan orang lain, ada sekian banyak masalah yang ada di masyarakat. Kita semua tahu kalau sudah menyangkut urusan masyarakat itu banyaknya luar biasa. Kita bayangkan jangankan satu kota ya, kita ngurus satu RT saja, kalau betul-betul diurusi kan pasti sibuk sekali. Apalagi kalau dinaikkan lagi satu kelurahan. Satu kelurahan seandainya, bayangkan kalau seandainya lurah itu ikut menyelesaikan persoalan masyarakat, nggak punya waktu, nggak cukup waktunya. Karena apa? Karena kalau lurah betul-betul menyelesaikan, kan nggak cukup nunggu di kantor, ada yang harus didatangi. Karena sebagian masyarakat kita itu rasanya sungkan mau datang ke kantor kelurahan. Pernah nggak ibu kalau ada waktu luang gitu, pas nggak ada kegiatan apa-apa, ya main ke kelurahan ya, ngobrol-ngobrol aja lah gitu ya, dengan Pak Lurah gitu, atau kebetulan misalnya Bu Lurah gitu, ya nggak juga, masyarakat kita nggak begitu, ya kan? Dan banyak tempat, alhamdulillah, masalah itu terselesaikan dengan apa? Tokoh-tokoh masyarakat yang itu bukan struktural tapi apa? Kultural. Ada tokoh masyarakat yang ada dan membantu menyelesaikan masalah, dan itu tidak ada jabatannya. Orang lebih nyaman ngobrol dengan beliau daripada dengan pejabat, baik itu di kelurahan maupun kecamatan. Ini kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Coba misalnya kalau ibu ada masalah rumah tangga, apa ada yang pernah datang ke Pak Lurah ya? Pak Camat gitu. Tapi kalau yang datang ke rumah Ustadz biasa ya. Ada Ustadz di kampung saya lalu jadikan rujukan, itu biasa. Termasuk juga kalau pas lagi perlu pinjam uang gitu, terus apa ke kelurahan gitu, kecamatan. Banyak persoalan yang terjadi. Dan akhirnya yang menyelesaikan siapa? Nah, itulah yang dilakukan Nabi SAW. Jadi supaya kita bisa bayangkan betapa repotnya. Karena beliau bukan orang yang berada di tempat lalu kemudian tinggal nunggu silakan yang mau konsultasi. Meskipun beliau punya waktu yang mudah diketahui, yaitu kapan? Pada saat waktu sholat, pasti di masjid. Maka kalau mau cari beliau, Rasulullah SAW paling gampang di waktu sholat, karena pasti di masjid. Dan itulah yang juga dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam, termasuk para munafikin, untuk menghabisi tokoh-tokoh Islam sejak zaman Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib terbunuhnya di mana? Di masjid. Umar bin Khattab ditusuknya di mana? Di masjid. Karena dulu sudah diketahui kalau pemimpin pasti ke masjid dan biasanya ngimami. Ya, pasti di masjid, ya pasti jamaah. 5 waktu itu pasti di masjid. Jadi cara nyarinya gampang. Dan dulu fungsinya sekaligus antara pemimpin di pemerintahan dan pemimpin keagamaan. Maka selain menjadi pemimpin dalam urusan kemasyarakatan, tapi juga imam dalam sholat. Orang yang mau membunuh Umar bin Khattab itu bukan penduduk Madinah, datang dari luar. Dan cara nandainya gimana? Dulu belum ada foto ya.
Artinya kalau misalnya orang mau menghabisi seseorang terus mau lihat orang yang mana, cara yang paling gampang apa? Itu yang imam itu. Yang imam itu yang pemimpinnya. Nah, ditambah lagi beliau-beliau ini bukan orang yang tipenya seperti sebagian orang sekarang, ya kadang ke masjid, kadang nggak ke masjid. Umar bin Khattab kan bukan tipe orang begitu. Ya ke masjid ya 5 waktu. Nah, itu gambaran Ramadannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya ingin mengambil salah satu dari inspirasi yang terdapat di poin yang pertama tadi, Ramadannya Rasulullah SAW dan hubungan beliau dengan Allah SWT, ibadahnya. Tadi kita sebutkan kalau puasa, kemudian salat tarawih, tilawatil Quran, dan semua amal-amal yang lain, beliau yang terbaik. Nah, sekarang kita mencoba mengambil satu saja yang beliau pernah lakukan dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita. Kira-kira kapan kita akan melakukan seperti yang pernah beliau lakukan. Kita ambil satu, yaitu tarawih. Ibu-ibu sekarang selama ini sering mendengar istilah tarawih. Tarawih dari kata tarwihah, akar katanya roha, jadi bahasa Indonesia rehat. Kenapa dinamakan tarawih? Karena ini adalah sholat yang ada istirahatnya. Kenapa perlu istirahat? Karena sholatnya panjang. Selama ini kita kalau sholat ada istirahatnya nggak? Hampir tidak ada. Kalaupun ada istirahat yang cuma sebentar, kadang-kadang cuma setengah menit. Bukan itu yang dimaksud istirahat itu. Karena misalnya imamnya berhenti sebentar, tapi istirahatnya cuma setengah menit. Bukan. Dulu kaum muslimin, kalau kita membaca sejarah sholat tarawih di Masjidil Haram, lagi istirahat itu sampai apa? Tawaf keliling Ka'bah 7 putaran. Bisa dibayangkan panjangnya. Tawaf keliling Ka'bah 7 putaran itu berapa menit? Nah, sudah kebayang kan? Ya, kebayang lamanya. Itu istirahatnya. Jadi supaya kita bisa membayangkan istirahatnya itu seperti apa. Bukan istirahat yang kalau kita sholat yang jam 8 sudah selesai. Bahkan ada yang jam 8 itu sudah termasuk kultumnya. Kan berarti lumayan singkat. Nah, sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih yang panjang itu digambarkan dalam salah satu hadis dengan 3 model panjang sholatnya. Nah, kita coba melihat kualitas bukan kuantitas. Selama ini kalau orang bicara tentang bagaimana panjang berapa rakaatnya, itu sudah ada bahasannya. Ada yang menyebut ini hadisnya Aisyah, salatnya Nabi SAW 11 rakaat. Tapi jangan berhenti sampai di situ, ada kalimat berikutnya, falatas al antulihinna wa husnihinna. Jangan tanya panjang dan bagusnya. Nah, ini perlu juga diambil panjang dan bagusnya. Jadi bukan cuma 11-nya, tapi juga panjang dan bagus. Nah, panjang dan bagus berarti kita perlu cari panjang dan bagus itu seperti apa. Nah, ada hadis yang terdapat di Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadisnya redaksinya hampir sama satu dengan yang lainnya, tapi saya langsung kepada terjemahnya aja. Jadi ceritanya, kata sahabat Abu Dzar, kami ini puasa bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal Ramadan. Sumna ma'a Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam Ramadan. Falam yakum bina, beliau tidak sholat mengimami kami hatta sampai. Jadi berarti tidak sholat itu mulai dari hari pertama. Beliau tidak tarawih mengimami kami. Sampai kapan? Sampai malam ke-22. Sampai malam ke-22. Mohon dipahami, ini salah satu Ramadan dari 9 Ramadannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau menyimpulkan, jangan hanya menggunakan satu hadis ini, tapi juga nanti ada hadis yang lain.
Kenapa ulama menyimpulkan bahwa tarawihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilaksanakan, akhirnya disimpulkan bahwa dianjurkan berjamaah dan itu bisa dikerjakan di awal malam ba'da isya, kemudian bisa dilanjutkan setiap malam. Itu kesimpulan dari hadis-hadis yang ada. Jadi menggabungkan semuanya. Tetapi salah satu hadis menggambarkan di malam 1 sampai 22 beliau tidak mengimami kami. Malam ke-23 beliau sholat mengimami kami sampai sepertiga malam pertama. Nah, sepertiga malam. Cara menghitung sepertiga itu adalah dengan mulai dari maghrib sampai subuh, dihitung berapa jam berapa menit, atau untuk memudahkannya dihitung jadi menit semua, kemudian nanti dibagi 3. Kalau di Jogja dengan maghrib yang sekarang ini ada sekitar 5.30-an, 5.31, terus kemudian subuhnya yang 4.30-an misalnya. Ini biar gampang. Nanti tentu lebih akuratnya lihat jadwalnya. Nah, ada ini. Ya, dilihat ke situ. Saya lihat ibu kok lihatnya ke atas. Oh, ternyata ada jadwalnya. Ya, nanti bisa lihat sih. Kalau dihitung dari maghrib sampai subuh, kemudian nanti dibagi 3. Kira-kira itu jam 9 lewat 10 menit. Itu sudah sepertiga pertama, sepertiga malam pertama. Hatta dhahaba thuluthul lail, sampai lewat sepertiga malam. Jadi 9 lewat 1/4 lah biar enak ya hitungnya, karena sampai lewat. Nah, kalau sampai jadi 9 lewat 10, 9 lewat 15, jadi 21 lewat 15. Pertanyaannya, nah ini yang tadi kita masukkan sebagai inspirasi. Pernahkah kita mengerjakan sholat malam sampai panjangnya sepertiga malam? Tadi kan kita sampaikan, kita bukan cuma bicara tentang kalau mengatakan tuntunya 11, iya, kita bukan sedang bicarakan itu, tapi kita sedang bicarakan kualitasnya tadi. Beliau sholat sampai sholat yang panjang. Sholat yang panjang dan kualitas panjangnya itu tadi, ini baru satu hadis ya, baru di bagian pertama. Ini masih ada terusnya. Sepertiga itu sampai dengan kira-kira jam 9 lewat 10 atau 9 lewat 15 sudah cukup. Nah, kalau belum, maka alangkah baiknya kalau seandainya kita ini punya rencana, punya cita-cita, minimal pernah mengamalkan sekali saja seumur hidup. Kalau Rasulullah SAW kan bukan cuma sekali ya. Kalau kita belum bisa, ya kita minimal pernah sekali aja. Maksud nggak pernah dari 60 tahun misalnya, 70 tahun yang Allah berikan, sekali masa nggak pernah? Sholat sampai dengan sepertiga malam pertama. Nah, kalau kita mengatakan di masjid ini nggak sampai jam 8:15 sudah selesai, ya masjid yang lain. Nah itu, ternyata masjid yang lain ada. Saya dapat informasi tahun lalu Masjid Suciati itu sampai jam hampir 9:30. Berarti kan dapat kan? Berarti kan ada. Meskipun tahun ini katanya pelaksanaannya tidak sama persis seperti tahun lalu. Tapi intinya kalau kita memang niat, ya pasti kita akan membuka mata, membuka telinga, cari informasi di mana tempat yang ada seperti itu. Biar sekali lagi semangatnya seperti pesannya Imam Ahmad. Kalau ada sunnah Nabi SAW yang kita ketahui, usahakan amalkan meskipun cuma sekali. Meskipun cuma sekali. Ya tentu bukan berarti nanti kalau sudah sekali ya sudahlah. Enggak, tapi maksudnya semangat di awal tuh semangat ngejarnya meskipun cuma sekali. Ya, ada istirahatnya. Boleh aja. Oh, ini ada yang tanya. Ini boleh ada istirahatnya? Ya boleh. Nanti diisi tausiah yang lama. Oh enggak. Ini nyiasat ini.
Ini kan sebenarnya kita ingin cari sholat yang agak lama. Dan kalau merasa berat, ya tadi paling nggak sekali, musuh nggak bisa sekali gitu seumur hidup. Dan kalau perlu persiapan, paginya tidur, siangnya tidur gitu. Ya, untuk sampai jam 9:15 kan masuk berat sekali ya. Kan enggak ya. Nah, buktinya nanti setelah pulang dari masjid apa langsung tidur? Enggak juga gitu, yang baru pulang, baru tidur jam 10, ada yang baru tidur. Dalam praktiknya ternyata begitu. Kalau ditanya apa? Enggak harus di masjid. Ya, enggak harus di masjid. Boleh aja. Ya, makanya itu tadi. Nah, ya monggo gitu ya. Nah, itu sampai capek, Bu. Nah, berarti udah ketemu kata kuncinya, berarti siap capek gitu. Nah, jadi panjangnya itu tadi sampai sepertiga malam pertama. Sepertiga malam itu tadi ya tinggal dilihat. Ya, biar aman tuh kalau memang enak itu nggak kurang dari jam 9:21:15. Nggak kurang dari jam tersebut. Insya Allah sudah lewat dari sepertiga. Nah, tadi kalau belum bisa ya ditargetkan, paling tidak itu tadi direncanakan. Dan kalau kan gini, tadi kan kita lihat sholatnya Nabi SAW berjamaah tarawih di bulan Ramadan. Kalau sendiri sudah bisa, ya kita targetnya mudah-mudahan Ramadan 1445 Hijriah kita dapat tempat yang bisa atau yang ada dan menyelenggarakan sholat seperti itu. Mungkin nggak bisa tiap malam, tapi paling tidak kita pernah mengerjakan meskipun cuma satu malam. Ya mudah-mudahan nanti kalau setelah merasakan enaknya, ya nambah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Supaya jangan sampai begini, supaya jangan sampai kita ini belajar. Karena gini, target belajar sirah nabawiyah itu kan salah satunya. Dulu pernah kita sampaikan waktu pas belajar di awal sekali belajar sirah nabawiyah. Salah satu tujuan belajar sirah nabawiyah adalah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu tujuan utamanya. Kan apa perlunya? Kalau kita cuma sekedar tahu, oh Nabi Muhammad SAW itu sholatnya sampai begitu, kakinya bengkak, ya sudah. Terus iya kan bukan cuma itu, artinya bukan untuk cerita beliau sholat malamnya sampai kakinya bengkak. Kan kita ingin apa yang bisa dicontoh. Dan beberapa bagian dari kehidupan beliau itu sudah pasti bisa ditiru. Karena asalnya yang tidak bisa ditiru itu cuma sedikit. Dari kehidupan Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa ditiru itu cuma sedikit. Maka kemudian masuk dalam bahasan kekhususan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya sedikit jumlahnya, tetapi selebihnya bisa ditiru. Dan buktinya apa? Buktinya sahabat, tabiin, tabiut tabiin, ulama-ulama Islam sepanjang sejarah yang meniru Nabi Muhammad SAW ternyata ada contoh-contohnya. Sahabat yang sholatnya panjang ada nggak? Ada dan banyak. Di zaman Umar bin Khattab, sholat yang panjang itu satu rakaatnya 100 ayat. Satu rakaatnya 100 ayat. Jadi sudah kebayang kalau 8 rakaat, ya 800. Ya coba aja gini, biar ibu bisa ngitungnya. Buka mushaf sambil duduk, Bu, sambil duduk terus pakai stopwatch ya. Terus kemudian membaca sambil duduk, itu 100 ayat itu berapa menit? Nah, nanti kali 8. Kan gitu, hitungnya gampang gitu. Kalau belum nyoba ya nanti setelah pengajian ini dicoba. 100 ayat itu berapa menit? Nah, nanti bisa kebayang, oh 100 ayat ternyata 20 menit gitu. Oh ya, berarti kali 8 berarti sekian jam. Ya, berarti sepertiga dapat itu. Ya, sudah pasti dapat dan bahkan lewat. Ya. Atau kalau misalnya ya, ini maaf kalau kita lihat 100 ayat itu di mushaf cetakan Madinah sudah ketahuan, misalnya gini, kalau pakai aplikasi mushaf cetakan Madinah kan sudah ketahuan, misalnya 100 ayat itu nih, kalau di surat Al-Baqarah saya coba lihat sampai
di halaman 15. Jadi di halaman 15. Nanti kan bisa dicek ya, kalau pas kita baca Quran sampai halaman 15 itu berapa menit. Kalau males lagi ini, kalau males bacanya sampai segitu, berarti coba baca satu halaman. Nah nanti kali 15, terus baru nanti kali 8. Nah sudah ketahuan. Iya, kan kembali ke masing-masing. Ya kita supaya bisa membayangkan bagaimana panjangnya sholat yang pernah dilakukan di zamannya Umar bin Khattab. Boleh. Nanti kalau matanya masih penglihatannya jelas, lalu pakai dudukan mushaf, dan beli mushafnya mushaf tahajud itu. Kalau mushaf tahajud kan ukurannya besar. Jadi kalau dibaca dari jarak 1,5 meter masih kelihatan. Nah itu kalau masih bisa begitu bagus. Dan nanti cara mengaturnya untuk tahap awal nggak usah baca yang sampai 100 ayat tadi. 1 rakaat 2 halaman aja. 1 rakaat 2 halaman. Atau kalau masih merasa kepanjangan 1 rakaat 1 halaman. Jadi 2 rakaat 2 halaman salam. Nanti setelah itu membuka halaman berikutnya. Kalau mushaf tahajud itu, kalau yang cetakan Mesir, mushaf tahajud itu dibuat 1 juz itu 8 halaman. Itu mushaf tahajud cetakan Mesir. 1 juznya 8 halaman. Jadi memang khusus untuk para orang-orang yang mau tahajud dan setiap malamnya 1 juz. Jadi nanti tinggal kalau pas sholatnya 2 rakaat, rakaat pertama yang sebelah kanan, rakaat kedua sebelah kiri. Terus kemudian salam, buka lagi, rakaat ketiganya sebelah kanan, rakaat keempatnya sebelah kiri. Dan begitu seterusnya sampai 8 halaman. Nah, berarti selesai 1 juz. Ya, pokoknya banyaklah cara untuk menyiasati. Sekarang ini zamannya sudah sangat canggih ya. Sampai katanya ada yang bilang gini, sekarang kan teknologi sudah canggih. Dan kemudian ada yang pakai touchscreen, ada yang pakai itu. Kemudian kalau misalnya pasang layar, nanti kemudian buka mushafnya cuma begini aja, segini. Seperti kalau buka geser pakai mushaf ya monggo lah kalau mau pakai gitu, dan seandainya di rumahnya punya itu ya silahkan. Atau gesernya cuma begini aja, dinaikkan ke atas. Ya karena mushafnya dari atas ke bawah gitu. Ya silahkan. Jadi cukup jadi nggak perlu banyak gerakannya dilakukan pada saat memindahkan halaman saja. Ya. Oh, lebih canggih lagi ya, pakai kedipan mata itu. Oh itu. Dia pakai kedipan mata langsung pindah halaman. Oh, ternyata belum selesai udah berkedip ya. Harus balik lagi ya. Nah, intinya bagaimana caranya supaya ini pernah dilakukan, pernah diamalkan. Sekarang lanjutannya, dalam hadis itu, lalu beliau tidak sholat lagi bersama kami pada malam berikutnya. Di malam 23 cuma sampai 1/3. Malam 24 beliau tidak sholat bersama kami. Malam 25 beliau sholat bersama kami, mengimami kami, dan panjangnya sampai 1/2 malam. Ya, lebih panjang lagi. Jadi 1/3, sekarang naik 1/2. Nah 1/2 itu kira-kira sampai jam 11:04. Ya, kira-kira sampai jam 11, jam 23:15. Hatta dhahaba syatrul lail, dalam hadisnya begitu, sampai lewat tengah malam. Jadi sampai kira-kira 11:15. Ini juga kalau nanti begini caranya. Kalau nanti ada di antara ibu-ibu yang punya informasi, ayo di-share di grup. Nah, yang dibagikan itu yang begini-begini, yang bermanfaat gitu. Sehingga nanti kalau ada orang mendapatkan informasi itu, kemudian ternyata berangkat dan sholat, kita dapat pahalanya. Tapi ibu jangan langsung nge-share aja lalu tinggal tidur. Ya. Tapi nge-share dan ikut berangkat juga. Ya. Jadi nanti kalau ternyata saya dulu dapat informasinya, selalu saya bagikan, kan saya dapat pahala sebanyak yang berangkat, yang ngamalkan. Sehingga kita juga semangat. Oh, saya juga punya grup yang lain, saya sebarkan juga. Ternyata ada 3 yang berangkat, dapat pahalanya.
Oh, 10 hari teh. Oh ya. Berapa lama panjangnya? Oh iya. Berapa? 10 hari terakhir. Tapi nggak tahu panjangnya berapa. Oh ya. Nah begini, karena ini alhamdulillah di beberapa masjid juga menyelenggarakan sholat yang 1 malam 1 juz. Tapi sholat 1 malam 1 juz ini berbeda-beda antara satu masjid dengan masjid yang lain. Ramadan yang lalu saya sempat mengikuti di beberapa masjid. Ada yang 1 malam 1 juz mulai ba'da isya, kemudian ada kultumnya, itu selesainya jam 9 kurang seperempat. 1 malam 1 juz. Masih kurang dikit. Nah, tapi memang bacaannya agak cepat, bukan cepat sekali. Nah, yang saya maksudkan tadi silakan, dan itu bagus. Tentunya kita mengapresiasi yang sudah 1 malam 1 juz tadi. Tapi yang kita maksudkan tadi kalau bisa sampai sepertiga, kan karena sepertiga tadi tidak dibatasi berapapun bacaannya. Artinya kan boleh aja orang membacanya saya nggak sampai 1 juz, tapi karena tenang, tumak ninah, tapi panjangnya sampai dengan jam 9:04. Nah itu nggak ada masalah. Artinya, oh ini cuma setengah juz, ya setengah juz tapi sampai setengah 10. Ini 1 juz tapi cuma sampai jam 9. Nah itu kan berarti ada selisih kecepatan. Nah ini yang kedua. Nah setelah sholat yang begitu panjang, sahabat bukannya protes tapi malah minta tambah. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Wahai Rasulullah, seandainya Anda berkenan sholat lagi dengan sisa malam yang tersedia. Ini baru setengah, masih ada sisa setengah. Sahabat mengusulkan setengah yang sisa ini kita gunakan lagi untuk sholat. Rasul SAW waktu itu sudah selesai dan beliau menyatakan, ini sabdanya, innahu man qama ma'al imam, siapa yang sholat bersama imam hatta yansorifa, sampai selesai, sampai witir, sampai salam, kutiba lahu qiyamul lailah, dicatat baginya sholat 1 malam. Nah ini kalau seandainya sholat bersama imam sampai selesai. Ini malam 25. Berikutnya, dalam hadisnya malam 26-nya beliau tidak sholat lagi bersama kami, beliau tidak mengimami kami. Nah di malam 27 da'a, beliau mengajak, mengundang. Siapa yang diundang? Semua keluarganya, istri-istri dan anak-anaknya diundang semua, diajak ke masjid, tentu akhirnya bersama para sahabat, bersama kaum muslimin. Di malam 27 ini ada keterangan tambahan, beliau ngajak keluarganya. Ini poinnya yang membedakan dengan poin di malam 23 dan 25. Ada keterangan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, beliau ngajak keluarganya untuk juga ikut sholat. Nah di malam 27 sholatnya mulai ba'da isya, bukan sepertiga, bukan setengah, tapi hatta takhawwafnal falah. Kalau malam 23 hatta dhahaba sulusul lail, sampai lewat sepertiga malam. Kalau di malam 25 hatta dhahaba syatrul lail, sampai lewat tengah malam. Kalau di malam 27 hatta takhawwafnal falah, sampai kami khawatir tidak sempat makan sahur. Jadi sampai sahur masih sempat makan sahur, tapi sudah mepet dengan subuh. Nah ini juga sama, sholat yang 1 malam penuh ini, sholat yang begitu lama dan panjang ini juga termasuk yang perlu jadi inspirasi kita. Kira-kira kapan kita bisa mengamalkan yang seperti ini? Ya. Kapan? Artinya sekarang Allah berikan usia dan kesempatan bertemu Ramadan kita ini jauh beberapa kali lipatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali mungkin ada di antara yang hadiri mu'alaf dan usia Islamnya belum sampai 9 tahun. Rasul SAW ketemu Ramadan cuma 9 kali.
Ibu ada yang mungkin 4 kali lipatnya ya. Hanya 9 kali 4. Nah, ada yang berkali-kali dan belum pernah, sekali saja. Gak usah berkali-kali, sekali seumur hidup. Ada yang belum pernah. Kalau belum pernah, perlu diagendakan, direncanakan kapan bisa sholat yang seperti ini. Sholat yang mulai ba'da isya sampai dengan menjelang subuh, sampai dengan sahur. Berarti apa? Berarti di situ sekaligus mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, kesempatan sekaligus untuk iktikaf. Kalau nggak bisa iktikaf penuh, paling tidak iktikaf 1 malam. Seperti dalam hadis Abdullah bin Unais. Iktikafnya ya berarti mulai ba'da asar aja berangkat, kemudian masuknya berarti mulai buka bersama dan keluarnya kapan? Ba'da subuh. Ya, iktikaf 1 malam. Dan ini kesempatan bagi yang belum pernah iktikaf 1 malam. Karena begini, ada yang iktikaf itu sebentar ya, enggak utuh 1 malam. Tadi kita sebutkan malam itu maghrib sampai subuh. Yang pertanyaannya, pernahkah kita iktikaf 1 malam? Kalau ada yang iktikaf 10 malam berarti otomatis dapat ya, ini sudah otomatis masuk. Tapi paling tidak 1 malam. Dan kita mencoba iktikaf dengan makna iktikaf yang sebenarnya, betul-betul tidak keluar dari masjid. Keluar dari masjid hanya untuk kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak mungkin dilakukan di masjid. Misalnya apa? Berwudu. Nggak ada tempat di tempat ini, nggak ada tempat wudu. Ya terpaksa harus keluar. Tempat wudunya mana? Oh ternyata ya. Akhirnya kita berkira, oh tempat wudunya di sebelah sana, harus keluar. Meskipun cuma jaraknya 2 meter, tapi kan keluar kan? Ya keluar dari masjid. Karena keluar dari bangunan 4 dinding masjid ini sudah keluar. Apalagi jelas itu ada, atau bahkan nanti keluarnya itu tempat wudunya di samping tempat parkir motor ya. Nah itu kan jelas keluar. Itu sudah keluar dari masjid dan itu dibolehkan karena kebutuhan, mau buang air kecil, mau buang air besar, mau berwudu ya. Tapi setelah itu masuk lagi. Nah kalau yang belum pernah, kesempatan ini untuk dilakukan sekaligus niatnya. Niat pertama iktikaf, yang kedua niatnya adalah ingin sholat seperti yang dilakukan Nabi SAW, sholat tarawih yang tadi panjang, yang lama. Dan yang ketiga, ini yang kedua. Yang ketiga, kesempatan untuk kita memahami tarawih dengan makna yang tadi kita sebutkan. Kalau sholat yang panjang seperti itu, pasti istirahatnya juga panjang. Jadi sholat tarawih yang sampai semalam begitu, istirahatnya jangan dibayangkan 1 menit 2 menit. Istirahatnya bisa 15 menit. Ya. Istirahatnya bisa 15 menit. Dan istirahat yang 15 menit itu bisa untuk apa? Bisa kaki untuk selonjor. Kalau yang mulai agak ngantuk, perlu berwudu, bisa berwudu. Kalau kakinya pegel ya bisa pijat-pijat dulu. Kalau mulai agak haus bisa minum. Dan kalau perlu minuman hangat ya disiapkan aja, itu diatur aja. Misalnya perlu minum teh gitu, atau minuman hangat yang lain beda uwu aja, ya nanti tinggal diatur aja. Nanti diaturnya gimana? Sesuai dengan hadisnya. Hadisnya apa? Setelah 4 rakaat terus istirahat. Jadi setelah 4 rakaat istirahat. Nah istirahat itu yang digunakan untuk tadi bisa istirahatnya, bisa selonjor. Dan kalau memang terasa capek sekali dan ngantuk sekali, perlu agak perlu meluruskan badan, ya nggak apa-apa meluruskan, kan lumayan 15 menit bisa dimanfaatkan. Ya terus setelah itu ya asal nggak bablas aja. Ya nanti kalau ternyata mau sholat lagi, minta dibangunkan lagi. Nah ini kalau seandainya bisa seperti ini, kita menjadi mengenal, oh ternyata tarawih itu yang sholatnya panjang memang betul-betul ada istirahatnya, karena istirahatnya lama. Karena apa? Karena sholatnya juga tadi lama. Karena kalau sampai menjelang subuh itu 9 jam mungkin ya.
mulai ba'da isya. Seandainya sholatnya 8 jam atau 7,5 jam, akan perlu mengatur paling tidak per 4 rakaat itu istirahat yang agak panjang tadi. Minimal istirahatnya 10 menit. Bisa. Ya tentu 10 menit, 15 menit itu relatif ya, tapi ini bisa diatur. Tujuannya apa? Supaya nanti yang perlu istirahat. Nanti gimana? Ya. Dan betul, pada sisi istirahatnya itu bisa digunakan kalau yang kaum muslimin di Mekah kan bisa, dalam sejarahnya mereka tawaf. Nanti kita nggak bisa kemana-mana ya, istirahat aja. Nah istirahatnya apa? Ya istirahatnya yang mau berzikir silahkan, yang mau berdoa silahkan, yang mau baca Quran silahkan. Yang perlu istirahat, ya istirahat tubuhnya, matanya capek. Biasanya yang paling capek itu kakinya. Ya, yang paling capek itu kakinya. Makanya kenapa kalau sholat tarawih yang lama dan panjang seperti itu, yang paling membahagiakan itu adalah pas sujud. Ya. Kalau pas sujud itu kan, ya paling kalau pas sujud itu kan kaki betul-betul bisa istirahat. Nah, itu yang paling menyenangkan karena kaki bisa istirahat. Nanti berdiri dalam waktu yang lama. Nah, nanti kemudian ada yang bertanya lah, kalau misalnya nggak kuat, boleh nggak sholat sambil duduk? Boleh. Kan sholat sunnah itu boleh sambil duduk. Sholat tarawih termasuk sholat sunnah. Maka bisa sambil duduknya, maksudnya duduk ketika berdiri yang lama. Kalau dalam hadis-hadis yang disebutkan bahwa Nabi SAW sholat yang lama itu kemudian ada isi tulul qunut. Ya, tulul qunut itu artinya berdiri yang lama, berdiri yang panjang. Nah di situ kita bisa duduk kalau memang nggak kuat. Cuma pahalanya setengahnya, ya, setengahnya yang berdiri. Nah ini juga bisa, tapi tetap bisa jadi alternatif. Karena bisa jadi orang nggak kuat dan betul-betul nggak bisa, tapi kepingin ikut. Gimana ya? Alternatifnya pakai kursi. Ibu-ibu yang pernah berangkat umroh dan haji masih pernah lihat kursi di Masjidil Haram, ya, yang bentuknya bundar gitu dan bisa dilipat. Itu bisa biasanya di belakangnya ada tulisan wakaf, ya, wakfun, ya. Nah itu di beberapa pintu masuk. Kalau di Masjid Nabawi nampak terlihat dengan mudah dari beberapa pintu, dan kita bisa ambil. Begitu masuk ke dalam masjid kita bisa ambil, terus dipakai untuk sholat sambil duduk. Dan kalau yang sholat wajib sambil duduk itu karena betul-betul ada uzur. Uzurnya bisa karena sakit. Tapi kalau sholat sunnah itu tidak harus ada uzur. Bisa jadi karena hanya capek aja. Saya nggak sakit, tapi saya capek gitu. Akhirnya gimana? Ya duduk. Ya duduk. Dan memang perlu persiapan. Nah, gimana cara menyiapkan seperti itu? Di antaranya selain tadi yang pertama semangat ingin mengamalkannya, karena ini semangat ini yang paling penting dan ini yang membuat kita punya motivasi ingin mengerjakan. Dan kalau semangat ini muncul, iman yang ada dalam diri kita ini kuat, sholat sepanjang apapun tidak akan menjadi beban seperti kalau imannya lemah. Sebab gini, ada sebagian tuh langsung sudah membayangkan semuanya itu isinya susah terus. Kalau begitu sholat panjang lama, yang ada di benaknya ya cuma yang susah dan berat. Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Ambad, ini salah seorang guru besar di Universitas Islam Madinah, dan beliau juga pengajar di Masjid Nabawi. Beliau pernah cerita, saya itu pernah sholat, di depan saya itu orang Indonesia. Beliau nyebutkan begitu, depan saya itu orang Indonesia. Jelas beliau nggak kenal, ini pokoknya ya jamaah aja. Tapi beliau kagumnya luar biasa dengan orang Indonesia ini katanya. Itu kuatnya luar biasa, sholat yang begitu lama, padahal kakinya cuma satu. Lalu beliau mengatakan itu yang menunjukkan bahwa kekuatan itu intinya bukan cuma fisik, tapi iman.
Kan sama seperti ada yang sulit bangun subuh, padahal kalau ngangkat barbel kuatnya luar biasa. Kalau suruh lari itu lari mau berapa kilometer pun kuat. Kalau goes perjalanan sampai sekian kilometer pun kuat. Masjid yang cuma 20 meter, rumahnya cuma di situ. Ya. Ke masjid nggak kuat. Itu kan bukan karena fisiknya, ya, bukan karena fisiknya. Nah, angkat barbel kuat, lari kuat, goes kuat. Ya. Tapi begitu salat subuh nggak kuat kan berarti bukan fisik masalahnya. Nah, selain itu, kalau nanti mau melaksanakan sholat seperti itu, persiapan. Ya, persiapan sejak sebelum sholatnya. Jadi misalnya mau sholat seperti itu malam 27, ya berarti kalau bisa jam segini itu, kalau sudah selesai pengajian di jam 10, istirahat. Ya. Terus nanti kalau perlu ba'da zuhur istirahat lagi. Tapi ba'da asar jangan, udah cukup ya. Supaya apa? Nanti malam nggak terlalu capek. Karena mau melek semalaman. Jadi persiapannya yang cukup. Dan tentu karena tadi hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak keluarganya, kalau ibu-ibu ngajak suami. Bapak diajak, anak-anak diajak. Tentu yang tidak punya anak-anak yang masih dalam usia batita misalnya atau baduta bawah 2 tahun. Nah, kalau anak-anaknya sudah besar-besar bisa sekaligus diajak. Kalau memang belum berkenan, paling tidak sudah minta izin mau ikut sholat yang sampai semalam. Sehingga nanti kalau sahur ini silakan ambil sendiri sahurnya, lauknya, nasinya, sahur sendiri. Nah, ini bisa disiapkan dan ya mohon doanya, mudah-mudahan tahun depan kami bisa menyelenggarakan itu.